Halo teman-teman milenial, pada tayangan kali ini kita akan membahas topik mengenai polusi udara menjadi penyebab penyakit respirasi semakin tinggi dan bisa mengancam kegagalan bonus demografi Indonesia. Polusi udara menjadi masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Pasalnya, ada sejumlah penyakit respirasi yang diakibatkan polusi udara dengan prevalensi tinggi. Berdasarkan data Global Burden Disease 2019, terdapat 5 penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, yakni penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma. Dari data tersebut, menunjukkan PPOK memiliki jumlah 209 kejadian dengan 3,2 juta kematian, pneumonia 6.300 kejadian dengan 2,6 juta kematian, kanker paru 29 kejadian dengan 1,8 juta kematian, tuberkulosis 109 kejadian dengan 1,2 juta kematian, dan asma 477 kejadian dengan 455.000 kematian. Sementara di Indonesia, dari 10 penyakit dengan kasus terbanyak per 100.000 penduduk, 4 diantaranya merupakan penyakit respirasi. Antara lain, PPOK memiliki 145 kejadian dengan 78,3 ribu kematian, kanker paru 18 kejadian dengan total 28,6 ribu kematian, sedangkan pneumonia memiliki 5.900 kejadian dengan 52,000 kematian, dan asma memiliki 504 kejadian dengan 27,6 ribu kematian. Tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, penyakit respirasi juga memberikan tekanan pada anggaran BPJS untuk menanggung biaya pengobatan penyakit akibat polusi udara. Menurut data BPJS Kesehatan, selama periode 2018-2022, anggaran yang ditanggung untuk penyakit respirasi juga mencapai angka yang signifikan dan memiliki kecenderungan peningkatan tiap tahunnya. Jadi, bagaimana ya caranya mencegah agar tidak terjadi polusi udara? Ini dia 5 cara mencegah terjadinya polusi udara. Yuk simak. Pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Dengan adanya meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, polusi udara akan semakin berkurang. Pasalnya, situasi ini terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan, baik mobil atau motor. Kedua, merawat mesin kendaraan secara rutin. Siapa sangka bahwa mesin kendaraan yang tidak terawat dapat memicu munculnya asam berlebihan pada kendaraan. Kok bisa? Kenapa ya? Perlu diketahui, kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dapat mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesin dan oli yang tidak pernah diganti. Oleh karena itu, selalu jadwalkan perawatan mobil setiap waktunya, agar tidak menimbulkan asap yang berlebihan. Ketiga, berjalan kaki atau bersepeda. Bagi teman-teman yang memiliki tempat tinggal dekat dari kantor atau ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat, tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi udara, kedua aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, baik jalan kaki ataupun naik sepeda mampu menurunkan tingkat stres yang sering kali dialami oleh para pekerja kantoran. Keempat, membuat taman di halaman rumah. Salah satu cara menekan pencemaran udara yaitu membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Sistem berkebun dengan cara hidroponik pun bisa menjadi solusi nih. Karena ketika semua orang melakukan hal ini di rumahnya, maka bukan tidak mungkin kualitas udara akan membaik dan setiap orang pun bisa beraktivitas dengan tenang di luar rumah. Kelima, menggunakan transportasi umum. Dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi, ada baiknya juga jika kita beralih ke transportasi umum. Ibu kota negara Indonesia sudah memiliki beragam pilihan transportasi umum. Contohnya mulai dari Transjakarta, kereta rel listrik, hingga Mass Rapid Transit atau MRT. Nah, itu dia 5 cara untuk mencegah terjadinya polusi udara. 5 cara ini bisa teman milenial terapkan di lingkungan sekitar ataupun dengan teman milenial. Teman-teman milenial, demikianlah tayangan ini. Ikutin terus tips-tips milenial berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Dadah!